Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi anwa'in ni'am. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta sahabat da'i wal da'iyah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengangkat tema mengenai peran generasi muda dalam ekonomi syariah di era digital. Hadirin rahimakumullah. Saat ini dunia digital bukan sekedar tempat pamer kita foto atau cari hiburan saja. Selama ini kita bangga disebut dengan digital native, yaitu generasi yang hanya mengutamakan informasi digital dan cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi baru. Namun terkadang kita tidak sadar dengan adanya perubahan teknologi tersebut. Fakta lainnya membuat hal negatif itu muncul. Sebagai contoh, gadget di tangan tapi akhlak mulai dilupakan. Berkata baik di dunia maya, namun kasar saat di dunia nyata. Banyak yang pandai main TikTokan, tapi belum tentu ia bisa bersikap sopan. Sadarkah kita hadirin? Ingat pesan Wakil Gubernur Lampung, yakni Dr. Jihan Nurlela dalam sambutannya pada tahun 2025. Provinsi Lampung memiliki prospek besar sebagai penerima ekosistem syariah. Provinsi Lampung mayoritas penduduknya adalah 95% lebih muslim dan memiliki pondok pesantren terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Yang artinya hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi pengembangan keuangan dan ekonomi syariah dalam upaya mendorong pemerintah untuk membangun inklusi dan juga literasi keuangan syariah di Provinsi Lampung. Lantas, peran apa sih yang harus dilakukan generasi muda di era globalisasi saat ini? Sebagai jawabannya, saya singkat dengan kata facial. Yang pertama adalah F, menjadi financial filter. Hadirin, dunia digital itu penuh dengan goror, ketidakjelasan, dan juga penuh dengan masyir, yakni judi. Lihatlah betapa banyak anak muda hancur karena judi online dan pinjol yang dibungkus dengan kata investasi. Hadirin, saat ini kita sedang dikepung oleh tren flexing dan juga penyakit FOMO. Kita merasa gagal kalau kita tidak pamer barang hidup mewah. Kita merasa kecil kalau kita tidak mengikuti tren. Akibatnya apa? Banyak dari kita yang nekat ngambil pinjol hanya untuk membeli tiket konser, hanya untuk membeli gadget terbaru, atau sekedar pamer gaya hidup mewah di story Instagram. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Peran kita sebagai pemuda adalah berani berkata tidak pada sistem yang tidak berkah, walaupun itu sedang viral. Kemudian peran yang kedua adalah E, menjadi ethical creator. Kita butuh anak muda yang bukan sekedar pandai pakai aplikasi, tetapi ia juga harus bisa menciptakan ekosistem. Saat ini teknologi AI sudah mulai disalahgunakan. Mulai dari suara palsu hingga wajah palsu untuk menipu uang orang lain. Hadirin, jika kalian pandai ilmu teknologi, buatlah platform yang transparan dan aman dari kecurangan.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya harta yang soleh adalah yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian peran yang ketiga adalah share, menjadi syariah icon atau ziswaf influencer, yakni penggerak kebaikan. Gunakan oleh kalian jari kalian untuk memviralkan kebaikan, bukan sekedar pamer gaya hidup kosong. Gerakan kekuatan sedekah receh tapi masif lewat digital. Coba kita bayangin teman-teman, kalau ribuan pemuda kompak wakaf lewat satu klik, maka kita bisa membangun rumah sakit kita sendiri tanpa harus ngutang. Betul hadirin? Inilah esensi ekonomi syariah, ta'awun ataupun gotong royong. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ekonomi syariah bukan sekedar label di papan bank ataupun teori di dalam buku kuliah. Ekonomi syariah adalah sikap hidup. Di era digital yang serba cepat ini, integritas kita sedang diuji. Apakah kita akan kalah oleh kekayaan instan dan jebakan gaya hidup? Atau kita tetap berdiri tegak di atas prinsip yang benar? Ingatlah teman-teman, setiap klik yang kita lakukan dan setiap transaksi yang kita lakukan adalah cerminan dari iman kita. Maka dari itu saya mengajak seluruh pemuda dimanapun Anda berada. Yuk jadilah kita sebagai pemuda yang ahli teknologi tapi anti eksploitasi. Yang pintar secara finansial tapi tetap bertakwa secara spiritual. Kita mulai dari kita sendiri. Kita mulai dari jari kita sendiri untuk kejayaan umat dan demi keberkahan negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi